belajar kitab Tanbih di dalam mazhab Syafi'i. Lulus belajar ilmu kepada pamannya Syekh Mansur Az-Zahid. Jadi dikarenakan lebih nampak zuhudnya dinamakan Syekh Mansur Az-Zahid. Dia tidak punya anak, Syekh Ahmad ini tadi. Adapun silsilah ajarannya, thariqah, zikirnya dan lain sebagainya yang melanjutkan adalah keponakannya. Meninggal karena penyakit lambung. Ada yang mengatakan suatu saat dia mendengarkan semacam qasidah yang menceritakan tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, akhirnya mengena di bagian spiritualnya. Setelah itu goyang, terbawa dengan syair-syair itu tadi, kemudian akhirnya meninggal. Wa kana 'inda mautihi yumadrikh wajhahu fit turab wa yabki. Sebelum wafatnya beliau ini sempat menundukkan wajahnya ini dikenakan di tanah dan dia menangis. Kemudian dia mengatakan, maafkan aku, maafkan aku. Allahumma ja'alni saqfal bala' ala haula'il khalq wa la tasaddar qat. Ya Allah, jadikan aku sebagai atap yang bisa nangkis bencana. Artinya dia bilang, saya minta maaf ya Allah, jangan sampai saya ini menjadi penyebab turunnya bencana. Kalau bisa jadikanlah saya dengan ampunanmu sebagai orang yang dapat menangkis turunnya bencana, yang diartikan mudah-mudahan saya jangan sampai menjadi penyebab turunnya bencana. Jadi mungkin kalau dia dengan mengaku dosa itu di hadapan Allah, Allah kasihan kepada masyarakat di daerah situ sehingga tidak diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang memang kenal dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mimpin dalam pengajian dan tidak pernah duduk di atas sejadah. Ini kita orang double sejadah itu. Artinya tidak pergi hamparan ya. Tawadhu'an lillah, tapi dia lakukan itu semuanya karena tawadhu. Ya. Sudah pikirannya enggak mikir manusia, yang dipikir adalah urusannya dia dengan Allah. Saya melakukan ini karena ya itu tadi, saya tidak mau dimuliakan, misalnya begitu. Saya cari kemuliaan di sisi Allah. Sebab kalau orang dulu itu dikasih sejadah, duduk di atasnya berarti orang penting lah gitu. Jadi makanya beliau tidak mau. Para ulama banyak menuliskan tentang manaqibnya, ceritanya. Beliau ini adalah salah satu orang yang dapat menahan spiritualnya. Jadi gini ya, spiritual itu kayak semacam kekuatan yang Allah berikan. Doa mustajab, keberkahan pada dirinya orang soleh, ya kan? Sehingga dia ini termasuk bukan orang yang gampang ngerespon keadaan, enggak. Jadi orang gampang ngerespon keadaan itu terpengaruh oleh keadaan. Jadi kalau disakiti terus nanti orang didoakan celaka, enggak, itu enggak pernah begitu. Dan tidak pernah menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya, terutama di dalam urusan spiritualnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Imam Ahmad Rifai seperti itu. Nanti yang di belakang majuan deh sini. Sini buri-buri majuan gini. Minta tolong. Zahara zuhdu, nampak zuhudnya. Kathura ilmu, banyak ilmu, banyak zuhud. Semakin banyak ilmu, semakin dia korbankan dunianya ini untuk akhiratnya. Zahara zuhdu, kathura ilmu, washtadda tawadhu'uh, dan benar-benar tawadhu yang sangat luar biasa. Wa 'azuma itharuh, bahkan lebih mengenakkan orang lain daripada dirinya sendiri.
Khulihumuli nafsih, karena beliau ini orang seneng nutup diri. Wahidun man kharaqallahu lahul awaid, salah satu contoh orang yang dijadikan luar biasa keadaannya. Kita jalan dari sini ke sana dalam tempo waktu sekian itu biasa. Ya kalau yang luar biasa lebih cepat, itu namanya luar biasa. Artinya orang ini dikasih kemuliaan, dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalaba lahul a'yan. Ya, benda itu kalau dia berdoa minta apa sama Allah Subhanahu wa taala bisa dirubah kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sarrafahu fil wujud, dikasih mandat, dipercayakan untuk ngurus para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai Tuhan, tidak, tapi dikasih keistimewaan yang mana kalau akan terjadi sesuatu di satu tempat itu, maka dengan berkah beliau daerah itu terhindar. Nabi SAW mengatakan kalau bukan karena doa orang perempuan yang sudah tua, atau anak-anak kecil, atau orang-orang yang sudah dalam keadaan lemah, dan hewan-hewan, pasti Allah akan turunkan bencana atas kalian, kan gitu. Jadi wujudnya orang-orang seperti ini yang lemah, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah rahmati hambanya. Ya, Allah rahmati hambanya. Itu namanya sarrafahu fil wujud. Oposisi kapitati. Tapi tidak karep kecuali atas kehendak Allah. Tidak bisa seenaknya, gitu loh. Namanya sarrafahu fil wujud. Orang minta doa, didoakan jadi. Orang kertek di hatinya meminta kepada Allah, tawassul atas nama dia, dikabulkan oleh Allah. Berkah. Orang tua kita berkah juga, ya kan? Bapak ibu kita juga berkah, guru kita juga berkah. Tapi berkahnya biasa kalau dibanding orang soleh seperti ini. Karena apa? Ini orang pilihan Allah. Wa antaqahu bil mughayyabat. Allah jadikan dia ini dapat mengungkap perkara yang akan terjadi atas izin Allah, tapi lebih banyak ditutup atas izin Allah. Antaqahu bil mughayyabat, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang dibuka, ya, ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Siapa? Semua orang bisa coba ente gini aja, ente puasa yang banyak puasa, hati lah bersih. Hati gini bersih, pikiran bersih, gak ribut orang, nanti dikasih semuanya sama Allah. Kalau kita mau seperti itu. Tapi ini kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadun man tuzkaru anhul qutbiyah. Bahkan orang yang termasuk disebut telah mencapai derajat qutbiyah, memegang makom kutub. Arti makom kutub ini poros soko guru para aulia, dijadikan ketuanya para aulia saleh. Qad jama'a Allahu syatatal manaqib. Allah kumpulkan semua keutamaan pada dirinya. Wa mufarraqatal fadail, ya, semua keluhuran. Walahul kalamul ali ala lisanil haqiqah. Ya. Kalau sudah tenggelam di dalam fikirnya, di dalam batinnya ini tadi, dia berbicara sesuai dengan keadaannya itu tadi. Yang mana kita tidak faham, cuman itu diungkapkan. Contoh begini saja. Sampean kok lebih milih masakannya si fulan daripada si fulan. Bahannya sama, masakannya sama, cuma tangan beda. Enggak tahu ya, kalau masakannya si fulan itu seperti gimana gitu. Kalau masakan kita maklumi, masak orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dzaqata'mal iman, rasa daripada keimanan. Ya, dzaqata'mal iman, benar-benar merasakan nikmatnya iman, orang yang rela Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Artinya dia serahkan hatinya kepada Allah, dia serahkan badannya, pikirannya adalah untuk bagaimana usaha supaya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan bagaimana dia menjadi orang Islam yang benar, berbeda keadaannya. Saya kok nggak ngerti, ya nggak ngerti belum, inti coba aja dulu jadi kayak dia, nanti dikasih itu sama Allah Subhanahu wa taala. Wantahat ilaihi riyasah fi ulumit tariq, di dalam perjalanan ilmu spiritual di zamannya beliau ini adalah ketuanya, suku gurunya kembali kepada beliau, sehingga beliau terangkan bagaimana keadaan orang-orang soleh, sifat-sifat mereka, apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala diterangkan. Dan banyak punya murid banyak, yang mana murid-muridnya ini banyak menjadi para auliya wassalihin. Di antara nasihat-nasihat beliau, ya, zuhud itu adalah pondasi utama seseorang untuk mendapatkan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah. Hal itu keadaan yang nggak bisa-bisa dari seseorang, itu namanya hal. Keadaan yang nggak bisa-bisa dari seseorang, itu namanya hal. Akhlak baik, hati bersih, ya seperti itu. Pondasi utamanya adalah nggak cinta dunia, bukan nggak mau barang, mau dengan barang, tapi lebih memilih mentingkan akhiratnya daripada urusan duniawinya. Ya kerja seperlunya, makan seperlunya, ya kumpul dengan istri seperlunya, semuanya seperlunya. Artinya tidak dijadikan dominan, itu namanya orang zuhud. Jangan diartikan orang zuhud bajunya compang-camping, enggak. Zuhud itu bajunya keren, bagus, bersih, tapi tidak hatinya, tidak cari pujian, tidak cari viral karena materi dunia. Seperti itu. Wal maratibus saniyah, orang ingin derajat tinggi di sisi Allah, jangan noleh kepada makhluk, jangan noleh kepada dunia, hanya engkau tertuju kepada Allah. Ini namanya wa huwa awwalu qadamil qasidin ila Allah. Orang mau bermaksud mendapatkan sesuatu dari Allah, di jalan Allah, harus meninggalkan apa yang tidak dicintai oleh Allah. Tinggalkan apa yang tidak dicintai oleh Allah, kamu akan dimuliakan oleh Allah SWT. Ada satu orang bilang begini, seorang laki-laki bilang sama seorang perempuan, non, kamu ini cantik sekali, saya cinta kepada kamu, saya ini begini, pokoknya saya setiap hari mikiri dirimu, gandrung dengan dirimu, cinta kepadamu. Kamu mau terima? Enggak, ditolak. Kemudian diperjuangkan lagi. Sudah? Terakhir, ini tes terakhir. Dibilang kapan tes terakhirnya? Besok disuruh datang. Perempuan ini cantik. Kemudian dia bilang kepada lelaki, Mas, di belakang sampean itu ada orang yang lebih cantik dari saya. Noleh. Bohong. Kalau kamu bilang saya adalah paling cantik, kamu tidak akan menoleh kepada selain saya. Jadi dari sini bisa kita pahami begini, gampangannya supaya kita bisa paham. Ya, oposisi dimaksud ambil ngomong soal ini loh. Allah itu maha agung, Allah itu maha indah, Allah itu maha besar. Sedangkan yang lain itu adalah ciptaan Allah. Maka jangan kamu menoleh kepada, istilahnya ojo terlalu membelani ciptaan hingga mengorbankan sang pencipta. Kerja, tapi ojo sampai gara-gara kerja ninggal sholat, gara-gara kerja kita khianat, gara-gara kerja kita makan duit haram. Duh, kenapa? Apa kamu nggak percaya dengan Allah bahwasanya hanya dengan kerjaan yang biasa Allah bisa jadikan kamu super kaya? Allah bisa jadikan kamu orang paling triliuner meskipun kamu hanya misalkan jualan jajan kecil-kecilan atau jualan kopi biasa. Benar. Atau meskipun hanya engkau terima uang lewat 2000-an. Kalau yang lewat per sepeda motor 2000, sedangkan yang lewat di situ setiap hari sekitar 5000, hitungan piro? 5000 kali 2000 piro? Wih, piro? 10 juta.
Ada ini di daerah mana itu, orang parkiran satu hari 20 juta cuma dari duit parkiran 2000. Nah ini nek khomsin. Coba carikan miliarder siapa yang sehari 20 juta minta uang. Ada nggak? Itu nyata di depan kita. Tidak mustahil, ya kan? Itu urusan dunia. Urusan ukhrawi kita yakin, harus kita yakini dalam hati. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Indah, Allah Maha segala-galanya. Jangan sampai kamu punya hati noleh kepada selain Allah. Ada lagi cerita begini. Ada orang soleh. Dia itu pernah didatangi seorang wanita mengeluhkan dirinya, mengeluhkan suaminya kawin lagi. Mengeluhkan suaminya apa kawin lagi. Gimana itu hukumnya orang kawin lagi? Ya, kan orang lagi yang jawab ya Pak. Tidak apa-apa. Kalau perempuan yang jawab, ada dalilnya. Kata Syekh itu tadi, ini Al-Quran menjelaskan boleh, asal dia bisa, asal dia punya kemampuan. Berbagi secara zahir bisa, berbagi cinta nggak bisa, gitu. Adil dalam segi cinta tidak bisa. Tapi kalau adil dari makan, minum, pakaian, harta mungkin bisa. Tapi perempuan ini tadi ngotot, bilang begini, demi Allah kalau seandainya istilahnya gini, mestinya kayak saya ini nggak diduakan. Bingung, syekhnya itu nggak jawab. Perempuan ini tadi karena sudah mulai hilang kesadarannya, dibuka cadalnya ini dibuka. Kalau seperti saya ini mestinya saya nggak diduakan, cantik luar biasa. Bene enti berarti gak gelem metu wis ya Allah. Wahyu nemen wis. Artinya yang dicari ini primadona daerah itu, ya kan? Yang dicari semua ada pada perempuan ini tadi. Tapi sudah begitulah takdirnya. Itu kalau dalam kamus wanita ini. Tapi dalam kamus syekh ini tadi, orang saleh, ketika disingkapkan wajah wanita ini, dia menunduk dan dia menangis. Jangan dianggap karena ini, kalau kita melihat secara tidak langsung, bukan atas keinginan kita kan nggak dosa, secara nggak sengaja. Nah ini karena inti kan tidak tambah ditutup, tambah dipangdelengi. Itu lagunya Subhanallah walhamdulillah, padahal ini innalil. Tapi kalau beliau ini nangis karena ditakwilkan di dalam hatinya makna batin. Ditakwilkan bagaimana? Ditakwilkan begini, ya Allah, ini ciptaan Allah, ini seperti pesan yang Allah kirim kepadaku. Ya fulan, seandainya engkau tahu akan keindahanku dan engkau sadar dari dalam hatimu bahwasanya aku Allah yang maha indah, kamu tidak akan menoleh kepada selain aku. Gila. Paham ya? Jadi kita ini punya kekayaan boleh, punya apa saja boleh, tapi hati ojo noleh nang ngono. Ojo terlalu dipikiri, ojo terlalu diunggulkan lah begitu ya. Jangan, istilahnya jangan bangga dengan yang kamu punya, dan juga jangan apa? Jangan kecewa dengan yang tidak kamu punya. Seperti itu. Nah inilah tadi yang disebut bahwasanya orang mau menuju Allah ya sudah harus tinggalkan apapun selain Allah. Di situ aja. Makanya dikatakan
orang yang tidak kuat pondasinya di dalam sifat zuhud ini, maka kedudukan yang di keping ini rubuh, nggak bisa. Sebab pondasi ini seperti orang membangun rumah, ya kan? Rumah indah, ada tingkatnya, ada kolam renangnya, ada ini. Pondasinya nggak jelas, pondasinya nggak kuat. Rubuh apa nggak rumah itu? Rubuh, pasti rubuh, ya. La ilaha illallah. Wa min kalamihi nafa'allahu bi, dan di antara nasihatnya beliau, al-unsu billah la yakunu illa li 'abdin qad kamulat taharatuhu wa safa dzikruh wastauhasha min kulli ma yushghiluhu 'anillahi ta'ala, fa inda dzalika anisahullahu ta'ala bih wa aradahu bihaqqi haqa'iqil unsi fa akhadahu an wajdi ta'amil khawfi limma siwa. Saya katakan begini, rasa terhibur nikmat dengan Allah. Ente bisa enggak hati itu dihibur dengan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wis, hati itu cuma merasa tenang dengan Allah. Itu namanya unsubillah. Unus itu kita kalau kedatangan orang yang kita senangi, senang enggak hati kita? Senang, tenang, murtah, gitu. Ya. Suami didatangi istri, ya enggak selalu tenang. Sebab nek saben teko nggawa tagihan ngelundas. Tapi kalau misalkan ada orang itu yang disenangi sama seseorang, kalau si fulan ini datang dia senang, tenang, senang hatinya, bahkan selalu dirindukan, gitu deh. Itu bisa seseorang itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah tidak menoleh kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terjadi kecuali kalau hamba itu tadi sudah sempurna bersucinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kamulat taharatu, artinya dia bersihkan dirinya ini dari perbuatan dosa, dari omongan yang enggak enak, dari sifat sombong, dari sifat iri, dengki, bersih tekoi. Jadi tidak mau ribut dengan urusannya yang diperebutkan oleh manusia. Wa safa dzikruh, zikirnya bersih, pikirannya bersih. Dan dia merasa risih dengan apapun yang menyibukkan dia dari Allah, yang dia kepingin cuma dekat dengan Allah. Maka di saat itu dia memang benar-benar dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk zikir dengan Allah, sibuk ibadah dengan Allah, sibuk banyak ngaji, sibuk ibadah, sibuk segitulah keadaan. Ya duduk dengan manusia, kumpul dengan orang, tapi lisannya enggak lepas daripada zikir kepada Allah. La ilaha illallah, ya istighfar, ya sholawat, ya apa gitu. Dia merasakan nikmat, dia merasakan tenang. Hatinya ini punya perasaan kayak berpindah-pindah. Dari satu rasa ini pindah ke rasa ini, ke rasa ini, ke rasa ini, ke rasa ini. Gambarannya gitulah. Saya belum pernah ngerasakan sih, tapi cuman istilahnya ngali ini kayak gitu. Berpindah-pindah. Dari satu nikmat kasih nikmat lagi. Dia kejar lagi dapat nikmat lagi, dapat nikmat lagi. Akhirnya merasa risih. Mau keluar dari rumah malas, mau kumpul, mau ngomong sama orang khas. Bagi dia nanti kumpul ketemu orang gini tambah beban pikirannya, tambah bikin tidak enak, tambah lebih bagus saya tak sibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang demikian ini dicabut dari hatinya rasa takut kepada selain Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut kecuali sama Allah, enggak sedih kecuali kalau dia kurang hubungannya dengan Allah. La ilaha illallah. Wa kana yaqul, ya.
at-tauhid wijdanu ta'zimin fil qalb. Arti tauhid itu adalah hati mengagungkan Allah. Yamna'u minat ta'til wat tashbih. Yang mana pengagungan kepada Allah ini tidak sampai menyamakan Allah dengan makhluk, apalagi meniadakan sifat-sifat yang agung atau menyematkan kekurangan pada Allah. Itu ta'til. Kalau tasbih menyamakan Allah dengan makhluk, duduk, tangan, mata, wajah. Padahal itu semuanya punya takwilannya. Ayat-ayat yang samar lah istilahnya begitu. Ayat-ayat yang tidak diketahui. Jadi diartikan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan diartikan tangan begini, tidak. Ini kalau kita betul-betul menyamakan makhluk ini tadi dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, bisa kufur. Ya. Apa artinya? Artinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak, ya enggak usah diartikan apa-apa. Wis pokoknya Allah yang ngerti maksudnya. Awak dewe gak ngerti, gak paham. Sebab yang Maha mengetahui siapa? Allah. Ya wis gitu. Ini lebih adab, lebih akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kebiasaan beliau. Nah, ini begini sekarang ini. Wa kana yamshi ilal majdumin waz-zumana. Beliau ini adalah orang yang sering datang marani atau mengunjungi orang-orang yang sakit kusta. Mazdum. Az-zumana, orang-orang yang sudah sakit, enggak ada ngurus. Itu kegemarannya, jadi sosialnya tinggi. Ya kan? Ya'kul ma'ahum, yughassil thiyabahum. Dia cucikan baju-baju mereka ini. Ini syekh punya murid banyak. Ulama punya murid banyak, tapi kerjaannya seperti itu. Perawat dibayar kalau perawat, ya. Nah, kalau bukan perawat, mau enggak? Ketemu siapa saja orang, kadang kita, ya mohon maaf ya, kadang kita di tengah jalan ketemu abang becak atau ketemu abang tukang sampah, ya dia ngulurkan tangannya gini, masa kamu tolak? Enggak pak, tanganmu kotor ya, terima. Setelah itu mau kamu bersihkan mau apa terserah, tapi dia sudah apa sedangnya berkorbanlah untuk begitu, ya kan? Tahu ya? Jadi jangan la tukassir qalba ahad, ojo dikecewakan, wong iku ojo disakitno ati. Enti seneng kumpulono, enti tidak seneng jangan enti sakit, jangan enti sakit. Jangan disakiti hatinya orang. Tapi kita pun juga jangan kepedean. Ya, makanya kalau sampai lihat para ulama, para kiai, para habaib, itu biasanya kalau pakai minyak, misalkan kalau yang orang yang biasa interaksi dengan orang terhormat, atau yang biasa orang kadang ambil berkah cium tangan, misalkan, ya kan? Jadi nanti yang ditoletkan ini minyak yang mahal-mahal, minyak gahru. Minyak gahru ndak ini? Tutup minyak sing digubah tutupnya. Minyak gahru itu sak gini 12 mili ada yang 3 juta, 4 juta. Tapi sampai biar tidak mandi pakai itu tetap wangi. Jadi daya tahan wanginya itu lama. Ya, asal tidak kecampur dengan minyak lain. Ya, jadi kadang kalau di Maulid orang-orang terpandang, ya orang-orang soleh atau orang, ya, para ulama atau orang-orang itu sudah pakai minyak bagus-bagus. Sembarang orang datang minyak sing rego 5.000-an, 20.000-an ditolak makruh, gak ditolak. Ya apa? Iya benar. 3 hal tak boleh ditolak kan ya? Minyak, susu, sama apa? Bantal. Bantal, kalau kamu kasih bantal untuk jangan ditolak.
Jangan ditolak. Kamu dihormati. Makruh untuk ditolak. Ya. Dikasih susu jangan ditolak. Kopi susu masih beda pendapat. Antara ente senang atau tidak senang kopi susu. Ya. Kalau air sakarepmu, banyu sakarepmu, nanti mau minum apa enggak? Ya udah. Saya tadi cerita sampai mana? Minyak ya tadi. Misalkan katakanlah orang itu yang di depan-depan itu yang ketika hadir maulud perayaan, ya kan? Ada acara besar di Masjid Serang, sudah pakai minyak 2 juta. Kan ini kan supaya apa? Bukan supaya nanti dia ciumi tangannya, enggak. Ini supaya orang yang mencium cerah wajahnya. Kenapa? Ini ketika cium tangannya bikin dirinya itu nyaman karena sudah apa? Mencium bau wangi. Iki ketika mahalul qiyam wis mari enak-enak gawe minyak wangi ngene taruh nih Pak Dul iki teko bagi no minyak ambek PD-ne gini hilang ampun ya itu. Akhirnya baunya ngaco. Ya benar. Jadi pilihlah baju yang paling bagus. Pilihlah minyak yang paling bagus sesuai dengan kemampuan tapi ya. Ya. Jadi ojo urip iku lede-ledean, ya. Yang rapi, yang bersih, ngono lho. Ini jenggot kayak gini ini sudah enggak pantas, mestinya sudah dicukur ini. Loh iya. Yang necis gitu kan. Kenapa? Nabi SAW itu senang orang penampilannya itu bersih. Kenapa? Pede sebagai hambanya Allah. Ojo kelambi sanate 2 tahun ya sudah itu aja, sudah genta-genti. Hah? Jangan seperti itu. Anda punya cincin, pakai cincin, tidak apa-apa, pakai cincin yang mewah. Tapi bukan untuk apa? Sunnahnya Nabi SAW. Bukan cincin ini, kadang orang-orang sekarang ini ngawur semua saya gini. Cincinnya kayak gini, terus dibikin untuk saya ini kalau pakai cincin apa yang dulu itu bukan kecubung apa jadi cincin apa? Tuh bukan kecubung. Lah bukan virus yang dulu sempat viral itu apa namanya? Baca. Allah, anak pernah lihat satu kayak baca, cincinnya baca 1, 2 baca. Terus bikin kalung untuk alat jantung ada hiasan bacanya. Bacan kecil, bacan gede. Bikin gelang gini, baca. Sak sabui baca. Besi dan bacanya. Wis. Oh, terpandang, Pak. Oh, baca. Kan sampai harganya melambung tinggi ya kan? Padahal itu ternyata Pak dihapusi ambek wong sing dodolan cincin, ya kan? Akhirnya pada Ramadan mudun jeblok blek. Dia memang sih permata sih itu baca itu termasuk wangi. Cincin sak geden-geden. Ngini-ngini. Dungo ngini. Allah Ta'ala tak butuh dari itu gitu. Janganlah kita ini. Akhirnya nama orang-orang jalannya orang soleh itu rusak gara-gara sampean. Jadi itu yang biasa aja. Inti mau pakai kopiah yang layak, pakai sarung yang layak, semuanya yang layak. Atau lagi nanti hadir majelis sudah ada bau gaharu, misalkan ya, sudah ada bau gaharu ya kan? Kan eksotik baunya kan enak ya. Ya pas inti loro mintanya duduk di depan, ada minyak icap kapak, waduh, ada yukhrid. Ini sudah mohon maaf bertentangan dengan adabul majlis. Janganlah seperti itu. Baik. Beliau ini Al-Imam Ahmad Rifai mencucikan baju-baju mereka. Wa yufli ru'usahum wa lihahum. Dipelihara orang-orang lemah ini tadi. Rambutnya dibetulin, jenggotnya dirapiin, puncaknya mereka ini tadi. Paham ya? Wa yahmil ilaihim ta'am, datang kepada mereka bawa makanan.
Wa ya'kul ma'ahum, duduk sama mereka, makan sama mereka. Wa yas'aluhumud du'a, dan minta doa kepada orang-orang yang sakit ini tadi. Wa yaqul az-ziyarah limithli haula wajibah. Kamu banyak ziarah kepada orang kayak mereka ini wajib. Orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya, wajib. Siapa tahu kamu bisa naik derajat di sisi Allah. Wajib. Kita kalau sekarang kan enggak. Ini Ustaz, ziarah ke rumahnya si fulan. Siapa si fulan? Anak roh tahu ya. Ini minimal datang ke sana kopi susu, rotinya enak biasanya. Mulai disambut. Ya berangkat bismillah sekarang. Coba kalau orang yang biasa, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang gak, kadang lebih bagus 200 juta kali ke rumahnya si fulan. Waduh, ya akhi, kita sekarang ini sudah sama-sama tidak meniru ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datangi orang hanya yang kita pilih, ya benar? Kalaupun kita rahmat sama orang, katakan orang itu baik, karom sama orang, Allahumma mentok yang dikeluarkan 100.000 itu ceritanya 2 tahun. Atau bantu orang 10 juta ceritanya sampai seumur hidup. Tidak tahu itu tak bantu. Jangan. Anda tidak punya harta, yang ngasih harta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda digerakkan hati Anda untuk bantu. Jadi jangan pernah ngaku-ngaku seperti itu. Suatu saat beliau ini pernah lewat pada anak-anak yang lagi main. Mereka itu berlarian karena merasakan beliau ini orang yang wibawa, jadi sungkan anak-anak kecil ini tadi. Tapi justru beliau malah ngikuti mereka. Kemudian beliau mengatakan, nak maafin nak yo, rek maafono aku. Ij'aluni fi halin, halalkan saya sudah nakuti kalian. Anak-anak kecil diminta ini. Aulad subur. Anak-anak kecil. Ya Allah. Irji'u ila ma kuntum alaih. Sudah kalian maino yang enak. Maaf loh ya, kalau saya sudah bikin kalian apa? Takut. Wa qala li sabiyyin marratan, suatu saat beliau pernah bilang ke satu anak kecil, "Man anta?" Siapa namamu? Anak kecil itu langsung jawab, namanya anak kecil. Fudulak. Lah apa kok fudul itu? Inti mau tahu apa? Kenapa kamu kok nanya-nanya gitu? Apa pentingnya? Kan gitu maksudnya. Dari situ beliau mengatakan, "Adabtani ya waladi, jazakallah khair." Terima kasih nak, kamu sudah nasihati saya, terima kasih. Nek sampean yang dibilang gitu, sopo awakmu? Lapo takut-takut, misalkan di warung. Kira-kira cilik-cilik beling. Kita santai kan gitu. Sudah. Ini kan juga ngajarkan ke anak itu tadi. Wa kana yazurul mardha ila masirah yaum-yaumain. Kadang beliau itu datang mengunjungi orang yang perjalanannya itu orang sakit, yang perjalanannya menghabiskan waktu sehari atau 2 hari. Ya. Wa yarji' wa yakhruj ila tariq yantadhirul umyan fayaquduhu. Suka duduk di tengah dekat penghujung jalan. Nanti kalau ada orang buta dituntun sama beliau. Wa idza qadima minas safar wa quruba min abidah baladah yashuddu wasatah wa yakhruju hablan mudakhiran ma'ahu wa yajma' hatab wa yahmiluhu ala ra'sih fa idza fa'ala dzalika fa'ala al-fuqara kulluhum ma'ahu mithlahu fa idza dakhala al-balad farraqa al-hatab 'ala al-aramil wal masakin wasumana wal umyan wa nahwu. Kalau datang dari perjalanan jauh sebelum masuk di kotanya, itu kan biasanya di perbatasan itu kan ada taman, ada
ada hutan. Beliau tidak masuk langsung di kotanya, nyari kayu bakar dulu. Dia sama murid-muridnya bawa kayu bakar, bawa saya. Dulu tidak ada kompor, pakai kayu bakar itu. Nanti kalau sudah sampai di kotanya, kayu bakar ini disebarkan kepada orang-orang yang nggak punya. Kayak orang sekarang ini bagi-bagi gas gratis, kan? Bagi gas atau bagi apa? Sosialnya ini luar biasa. Tak salah doanya mustajab, ya kan? Wa waqa'alahu annahu tajalla alaihi al-haqq bit-ta'zim fasar yadhub. La ilaha illallah. Wa laqiyahu marratan fuqara fasabbuh wa qalu ya a'war ya dajjal ya man yastahillul haram wa yubaddil Qur'an ya mulhid ya fakashafa ra'sahu wa qabbal al-ard. Suatu saat beliau ketemu dengan orang-orang yang pura-pura jadi orang sufi. Jadi sekelompok orang pura-pura jadi orang sufi. Jadi pura-pura pakai pakaian kayak orang sufi ngono ya. Nah, mereka ini merasa tersaingi dengan Ahmad Ar-Rifai ini. Ketika Imam Ahmad Rifai ini tadi lewat, dikata-katain, wahai Dajjal, wahai orang yang buta, wahai orang yang cacat, wahai orang yang menghalalkan haram, wahai orang ateis, wahai orang ini. Kemudian beliau buka surbannya, ya, beliau cium tanah ini tadi. Kemudian setelah itu beliau duduk, beliau mengatakan, ya asyadi, wahai tuan-tuanku, ij'alu ubaidakum fi hillin. Jadikan hamba sahaya kalian ini, kalian maafkan saya yang salah sampai kamu punya ngata-ngatain saya kayak gini. Saya nggak bisa ngasih contoh yang baik. Wasara yuqabbil ayadihim wa arjulihim. Yuqabbil ayadiyahum wa arjulahum. Menciumi tangan dan kaki mereka. Wong sing ilokno diampun tangan. Dicium tangannya, dicium kakinya. Wa yaqulu irdu anni, sudah maafin saya. Wa hilmukum yas'uni, kalian ini orang baik, kebaikan kalian masa enggak bisa maafin saya. Ya, falamma a'jazahum, ya, akhirnya orang-orang itu tersentuh. Setelah itu mereka mengatakan, demi Allah kami tidak pernah melihat orang sufi beneran kecuali seperti kamu, tak pernah. Yahmilu minna hadza syatan kulluhu wa la yataghayyar. Kamu mau nampani, mau nanggung semua ejekan dan bulian ini, tapi hatimu tidak berubah sedikit pun. Kata beliau, hadza min barakatikum. Ini keberkahan kalian. Hikmahnya apa? Begini ya ikhwan. Kita sebagai muslim diejek, disuruh untuk maafkan, itu perintah Nabi. Ya. Yang kedua, kalaupun mau balas, yang ejekan yang tidak terlalu parah. Tidak perlu dibalas dengan fisik. Wis. Ya. Lebih bagus lagi kamu maafkan dan kamu minta maaf, ya Allah, maaf ya, kalian ini jadi berbuat gini gara-gara saya yang salah, sehingga kalian tidak punya akhlak yang baik gara-gara saya, maafkan saya. Luar biasa. Kalau yang sudah gini, ini akhlaknya orang tinggi sudah, ilmunya tinggi. Bukan gonggongan dibalas gonggongan, jangan. Bulian dibalas bulian, jangan, tidak usah dibalas gitu. Apalagi nggak ada kepentingan moro-moro membuli orang, nggak penting sudah. Ya, jadi harus kita ini lebih, coba lihatlah orang-orang seperti ini.
Minimal kita orang ngejek kita nggak balas itu sudah nikmat besar, sudah derajat tinggi ente. Tapi kalau sampai ente sudah maafkan dan ente minta maaf, siapa tahu dengan harapan orang itu tadi bisa berubah. Orang itu tadi bisa berubah, bisa jadi orang berakhlak karena dirimu, masya Allah. Ini orang-orang memang pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak maafkan dok, tapi dibaiki. Ya Allah, luar biasa. Setelah itu beliau menoleh kepada murid-muridnya, makana illal khabar arahnahum min kalam. Makana illal khair. Murid-muridnya datang setelah beliau diajak ini, murid-muridnya datang. Kata beliau, wis jangan khawatir, tak apa-apa, ini cuman tidak ada terjadi apa-apa, baik kok semuanya. Kita sudah tenangkan mereka dari ucapan ini. Karena maktuman indahu wa kunna nahnu ahaqqu bihim min ghairina farubbama ma yahmiluhum. Jadi beliau tutupi, ya kan? Cerita hal-hal yang keburukan orang lain itu beliau tutupi. Mungkin kalau diceritakan ke murid-muridnya nanti nggak tahan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Pernah dapat surat juga sama ditulisi oleh Ibrahim Al-Busti yang manggil beliau dengan kata-kata nggak betul. Ya Dajjal, ya Muqtadir, wahai ahli bid'ah, wahai keturunan Dajjal, wahai yang mengumpulkan menyatukan laki dan perempuan dalam urusan haram, sampai disebut wahai anak anjing. Diajak gitu dalam suratnya. Ketika dibaca, beliau mengatakan benar yang dikatakan. Istamaafi. Jazahullahu anna khair. Ya, semoga Allah balasi dia dengan kebaikan dari kami. La ilaha illallah. Terus dijawab dari Ahmad dirinya yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, kepada terhormat Syekh Ibrahim Al-Busti radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu mana? Pakai radhiyallahu. Saya ingin dari sedekahmu supaya engkau mau mendoakan saya. Ya. Memang Allah menciptakan hambanya ini macam-macam. Yang diletakkan pada saya ini mungkin perkara-perkara yang buruk pada dirimu. Maka jangan sampai engkau tidak memaafkan aku. Ketika surat ini diterima oleh Ibrahim Al-Busti, bingung Ibrahim ini tadi, malu dia, ya, tidak tahu, bingung, kebingungan, akhirnya dia jalan kemana tidak diketahui. Allah, seperti itu. Jadi itulah yang bisa yang bisa kita ketahui ya dari sejarahnya mereka. Minimal lah ringkasan dari majelis ini, ada orang salah dengan kita ya jangan gampang merespon kesalahan dengan kesalahan, tapi ya maafkan kekurangan orang ya. Responi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina wa 'alil budri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nufar.